Ya, Mom. My goodness, time flies ya. Ya, waktu cepat berlalu, bener banget. Umur berapa kamu waktu Angelin lahirin? 25 aku jadi mama. My God. Iya. Tapi ya, ginilah kalau punya anak zaman dulu Look. masih punya album foto ya. Wow, she's so tiny. Ya, mungil banget. Bundle of joy. Tapi kalau James, nah, udah nggak Wah, ada iya. album foto yang print. Beda Zamannya generasi. yang lain nih. Umur berapa ini ya? Nggak sampai setahun kali ya? Ya, ini belum setahun, Imlek pertama kayaknya It dah. looks like a small prince, so handsome. Wow. Time flies. Ini waktu di Melbourne nih, udah gede nih, umur 6 tahun nih kali ya. Umur 7 tahun. Anak-anak cepet gede ya. Berarti Itulah. kita semakin Dewasa. mature. Ya. Ini kita waktu main skiing di Mount Buller. Keren-keren ya. Thank God ya, Tuhan tuh baik. Iya, puji Dahsyat Tuhan. ya. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang sangat berarti sekali di mata Tuhan. Dan tentunya di dalam keluarga kita, dalam keluarga Anda sekalipun ada suami, ada istri, ada anak-anak. Dan keluarga ini adalah suatu inkubator tempat Tuhan mengizinkan agar setiap keluarga menemukan panggilannya yang terbaik. Amin. Nah tentunya oleh karena itu anak-anak tidak seharusnya menjadi beban bagi kehidupan kita. Iya, benar sekali. Apalagi kalau ngelihat Betul. foto-foto lama gitu ya, bagaimana dulu anak-anak masih kecil, sekarang sudah besar gitu. Jadi nggak selamanya anak-anak itu akan kecil. Kalau sekarang mereka masih kecil, masih nempel sama kita, enjoy the moment. Betul. Karena nanti kalau mereka udah besar, udah nggak mau Ya. nempel sama kita lagi, malah kita yang kangen gitu. Betul. Kan ya. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, dan ini istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, episode ini sudah kami persiapkan dengan baik dengan judul yaitu Mother and Son. Tentunya Anda yang para ayah atau papa seperti saya, don't feel left out, karena kita tahu bahwa kita adalah juga memiliki peran yang sangat penting loh. Dan tetapi hari ini kita akan kedatangan dua narasumber yang sangat spesial yang Ya, pasti akan ya. menjadi berkat buat Anda tentunya. Ya, pasangan mother and son yaitu Ibu Desiree Sitompul dan anaknya Bams ya, dimana kita nanti akan banyak berbincang-bincang dengan Ya. mereka dan belajar bagaimana sih kehidupan mother and son yang bisa kompak dan menghasilkan karya-karya yang Ya, indah. jangan lupa bahwa apabila menyaksikan Good News Program melalui YouTube channel kami @anugerah ministries, yuk kalau belum sekarang juga Anda langsung subscribe dan pencet loncengnya sehingga ada episode baru Anda akan langsung dapat notifnya sekarang ya, sekarang juga. Oke? Bila ada di antara Anda yang perlu bantuan doa atau konseling, bisa juga hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca. Nah, untuk itu pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Pemirsa setia Good News pasti sudah akrab dengan narasumber kali ini. Di episode sebelumnya, kita mengenal Ibu Desiree Sitompul sebagai istri yang cakap, seperti yang kita baca di Alkitab. Orangnya sangat ceria dan bersemangat. Namun, kali ini Ibu Desiree tidak hadir sendirian, tapi bersama anaknya Bams atau dikenal sebagai Bams Samson. Dalam episode Mother and Son, kita akan menyaksikan kekompakan dari ibu dan anak ini. Penuh dengan gelak tawa, namun sekaligus mengharukan. Kita akan mendengar bukan hanya kesuksesan mereka, namun juga kisah haru biru perjalanan ibu dan anak ini. Juga, mereka akan bernyanyi duet yang pastinya akan memberkati kita semua. Siap-siap menitikan air mata ya. Kisah selengkapnya hanya di Good News Program. Banyak ibu-ibu yang menanyakan pada saya, gimana sih ibu dulu didik anak-anaknya, kok sekarang kelihatannya anak-anaknya itu baik-baik semua.
Ya, mother and son adalah sesuatu hubungan yang nggak mungkin bisa dilupakan karena kita tahu bahwa setiap daripada kita itu pasti dilahirkan dari seorang ibu, benar nggak ya? Dan tengah-tengah kita di studio hari ini ada dua orang narasumber yang luar biasa dan pasti pemirsa sekalian udah kenal, menampilkan Ibu Desiree Sitompul dengan Bams. Yes. Yeah, Yeay. alright. Ya, terima kasih Thank you banyak. juga diundang ke Terima sini. Ya, terima kasih untuk waktunya ngobrol-ngobrol. untuk bersedia datang ke Good News Our program pleasure. lagi. Kalau ngelihat kedekatannya Ibu Desi sama Bams gitu ya kan kita sampai terkagum-kagum gitu. Wih, kok bisa ya mama sama anak deket banget akrab gitu. Nah, itu bagaimana kalian bisa menciptakan sesuatu keakraban yang seperti itu dan menjaganya? I feel like I'm raised by my mom. I Mhm. think so. And ya, makanya ibu saya ya cukup lama dulu memang sendiri. Jadi ya saya dibesarkan sama ibu saya sih basically. Dan- That's why dekat. Jadi saya berdua. Saya lebih dekat karena memang kalau adik saya itu sempat sekolah ke luar negeri lama. Oh, oke. Jadi saya lebih dekat karena memang saya yang dari antara semua yang cowok-cowok saya sendiri nih nggak pernah keluar negeri sekolah. Oh, Oke. oke. Iya. Dan kalian kalau misalnya orang nggak tahu nih ya, maksudnya mungkin orang bisa salah paham nih, nggak tahu kalau ini mama ini sering anak kok, udah gitu. keseringan iya. Jadi Ini kayak yang kalau awet saya muda. awet tua ini awet muda. Nggak boros. Jadi kayak Masa awet tua? jadi Harusnya nggak boros tapi ini kalah saingan soalnya. iya kalau Enggak itu juga, udah. enggak juga. Kok nggak merasa boros gitu kan? Enggak, karena memang kalau saya kan ya memang karena ada jenggotnya dan semuanya mungkin kelihatan lebih dewasa. Ah. Jadi awalnya tuh saya pakai jenggot dulu itu karena tiap kali keluar negeri selalu ditanyain KTP kan, karena kan we are Asian kan, muka Iya. kita memang naturally younger. Yang enggak. Jadi ya that's why saya pakai jenggot awalnya Oh, gara-gara I itu see. supaya kelihatan lebih tua nggak ditanyain KTP. Bam, bisa cerita nggak update terakhir kamu sekarang tentang istri kamu, tentang anak kamu, karir kamu sekarang? Update-nya sih sekarang kebanyakan masih ngerjain musik juga, masih ngerjain bisnis saya sendiri juga. Mhm. Anak saya sekarang mau jalan 6 tahun. Wow. Nah, terus ini lagi seru nih karena dia bakal masuk SD kan. Yeah, Looking that's forward right. for Yeah. that. And kalau sama istri ya begitulah suami istri. Masih udah berapa tahun menikah sekarang? Sekarang berarti 7 ya. 7 tahun. Jalan 7 tahun. That's Jalan good. 7 tahun. ya. Amazing. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau Bams ini kan banyak orang bisa tahu kehidupan sosial dia ini kan open banget keluarga kalian ya. Kita ingin tahu nih Bu, hal-hal yang off the record yang biasanya orang nggak tahu pada waktu Bams misalnya beranjak remaja atau hal-hal yang misalnya dia tutupin supaya orang nggak tahu. Ibu bisa cerita nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Di keluarga kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang tutupin. Everything's open. Wow. As long as itu jadi pembelajaran ya kan Ya. ya. Banyak ibu-ibu yang menanyakan pada saya, gimana sih ibu dulu didik anak-anaknya kok sekarang kelihatannya anak-anaknya itu baik-baik semua. Ya, Saya bilang betul. saya juga sama seperti ibu-ibu lain. Waktu anak-anak beranjak dewasa, SMP, SMA ada. Kita pasti melalui hal-hal yang menegangkan istilahnya, menyedihkan, membuat kita marah dan lain-lain. Tapi satu kuncinya buat saya tuh nggak pernah marah, scolding them. Nggak. Saya ajak mereka berdoa. Really? Iya. Oke. Pernah satu kali Yang eh, Ibu paling misalnya ingat nih. ingat Ya. dia merokok. Saya Hmm. bilang, oke bang, aku bilang waktu itu panggilin bang. Oke bang, mami sedih sekali kamu merokok. Nggak apa-apa, mami beli rokok satu slug, satu itu. Kita merokok sama-sama. Kamu sukanya merokok di mana? Kita sama-sama ke warung, ayo di warung depan sekolah kita merokok sama-sama. Terus sekarang kita berdoa ya sayang. Aku bilang aku berdoa, pegang tangan dia, aku berdoa, Tuhan aku sedih, aku curahkan kepada Tuhan, tapi dia dengar kan? Oh. Aku sedih sekali anak aku seperti ini. Tuhan bantu aku supaya aku kuat, Ya. bisa mendidik anakku juga bisa diingatkan oleh Tuhan. Aku mengadunya sama Tuhan. Begitu Wow. aku amin, dia peluk aku, dia nangis. Mami sorry, mami aku salah. Jadi Wow. the way I talk to them nggak mau keras-keras gitu. Saya ajak aja mereka ngomong baik-baik sebagai teman, berdoa gitu ya. Jadi mungkin itu ya salah satu kunci buat ibu-ibu di luar sana. Ya. Kita ngomong sama anak sebagai teman, Mhm. jangan kita kasar, jangan kita menyakiti mereka, jangan menyakiti hati mereka. Did it work, Bams? I mean the approach yang Mama ambil ngajak kamu berdoa gitu. Apa yang buat kamu nangis? Kalau saya sih mau gimana juga lihat ibu saya gampang banget terharu. Jadi ini aja hampir keluar air mata. Jadi kayak saya lumayan
lumayan lemah sekali hatinya kalau sama ibu saya. Oke. Jadi kurang bagus kalau lihat mukanya dia sekarang. Jadi jadi takut nangis nih Mas. iya karena memang saya sangat tidak manly kalau sama ibu saya. Wow. Jadi memang ya dari dulu ya karena memang dekat ya. Jadi I really feel that she's everything. Jadi ya memang. Nanti sayang nangis nih. Jadi ya tuh kan susah kan nih kalau kayak gini nih dibawa kalau ke sini susah nih. Kalau di mobil, saya selalu kan dulu nyetir ya, even Bams atau adiknya, saya selalu nyetir satu tangannya pegang. Nah itu sampai sekarang berlaku. Jadi kalau saya deket dia pasti dia kasih tangan, minta tangan saya Wow. gitu. Sampai- Semua anak sampai- saya begitu. Sampai saya umur 36 sekarang. Wow. Pasti dia kasih Wow. tangan untuk saya pegang. gitu. Tapi istri nggak pernah cemburu ya Bam? Tapi dia juga kayak Eh, istrinya juga seperti itu. Enggak sih, kalau istri enggak karena istri saya tahu banget saya dekat sama ibu saya. Jadi kayak memang ya udahlah kayak gitu sih. That's good, that's good. Tapi saya rasa itu juga memberikan satu patron yang sangat baik sekali. Bagaimana kalau seorang anak laki-laki memperlakukan mamanya dengan baik, dia bisa memperlakukan istrinya dengan baik pula. Iya. Betul. Ya. Dan saya selalu bilang sama anak-anak laki saya, kalau kamu sayang sama mami, nggak perlu kasih apa-apa. Mami cuma minta kamu sayang sama istri kamu sayang sama anak kamu, itu udah kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Saya nggak perlu dikasih apa-apa, nggak perlu. Yang Wow. penting saya lihat keluarga kamu bahagia, istri dan anak-anak kamu sejahtera. Makanya mantu-mantunya juga sayang sama Ibu Desi ya, deket juga ya. Wow, Oke, amazing. kita akan lanjutkan bincang-bincang setelah break ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah break yang satu ini, hanya di Good News Program. Saya lebih mencurahkan perhatian saya lebih kepada mereka. Karena saya merasa saya yang bersalah, kita sebagai orang tua kita yang bersalah. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita bicara Mother and Son bersama Ibu Desi dan Bams. Oke, kembali kepada kalian. Nah, Bu Desi, orang kalau ngeliat Bu Desi sekarang itu mungkin banyak yang ngiri gitu kan ya. Wah, ibunya cantik, talented banget ya kan. Punya suami kaya, anak-anaknya luar biasa gitu kan. Tapi mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa ada satu masa dalam hidup Ibu Desi di mana tidak mudah juga harus dijalani gitu ya. Nah, tadi waktu sebelum taping kita akan ngobrol-ngobrol bahwa Ibu Desi pun pernah menjadi seorang single mother selama 9 tahun dan itu harus membesarkan anak-anak sendirian gitu ya. Gimana Ibu bisa melewati hal-hal yang seperti itu? Saya merasa semua pasti indah pada waktunya. Saya selalu merasa kalau ada sesuatu yang mungkin tidak enak, kejadian yang tidak enak atau suasana yang tidak enak, pasti di balik itu Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Itu aja yang saya yakinin. Saya percaya betul itu akan hal itu yang membuat saya kuat gitu. Jadi saya membesarkan anak-anak dengan rasa yang tanggung jawab, tapi di balik itu juga dengan sukacita. Jadi gak ada beban, benar-benar gak ada beban buat saya. Saya bekerja waktu itu memang untuk membesarkan anak-anak, tapi juga dengan sukacita, nggak ada sedikit pun saya nggak ada bersungut-sungut atau marah terhadap keadaan, nggak. Saya bersukacita. Ada orang-orang yang pada waktu mereka divorce atau cerai itu menganggap bahwa anak-anak inilah penyebabnya, sehingga anak-anak ada orang tua yang anak-anak sampai diteror gara-gara kamu saya kehilangan kebahagiaan. Nah, tetapi kami nggak melihat, kita nggak tahu nih pada waktu itu apa yang terjadi. Tapi Ibu bisa cerita nggak, maksudnya bagaimana supaya tadi Ibu bilang bahwa anak-anak ini bukan beban. Bagaimana Ibu bisa mendapatkan pengertian bahwa mereka memang bukan penyebab masalah itu dan bisa move on dengan cara yang lebih positif dan mungkin Kalau manusiawi bagi kali saya kebalik ya. ya. Gimana? Bagi saya merasa saya yang bersalah. Really? Saya sudah menyakiti anak-anak saya. Karena Kalau saya itu begitu. Karena perpisahan saya, perceraian saya itu yang jadi korban kan anak-anak. Saya yang merasa salah, saya harus bertanggung jawab dan I feel like I have to pay. Gitu. Dan bagaimana saya harus membayarnya? Saya harus lebih membahagiakan mereka. Saya tidak menghalangi mereka bertemu dengan
bapaknya, enggak sama sekali. Saya selalu bilang mereka tidak merasa kekurangan kebahagiaan karena semuanya kasih sayang dapat dari orang tuanya, dari nenek kakeknya, semuanya. Bahkan lebih, saya lebih mencurahkan perhatian saya lebih kepada mereka. Karena saya merasa saya yang bersalah, kita sebagai orang tua kita yang bersalah. Mereka dilahirkan, dia Gak ada satupun anak yang minta dilahirkan. Minta dilahirkan. Betul. Bams minta nggak? Kita harus bertanggung jawab untuk itu. Dan mereka nggak pilih mau lahir dari mana ya Iya, kan? betul. Nah, Bams bisa cerita dikit nggak, share? Maksudnya pada waktu musim-musim seperti itu kepribadian kamu seperti apa? I'm not really that close with my father. Jadi kita kan berdua nih, yang close sama bapak saya tuh adik saya. Oh, I see. It's my brother. Kalau saya memang dari kecil lebih close sama ibu saya. Kenapa begitu? Karena memang saya merasa bapak saya tuh orang yang sangat baik, tapi not a good dad. But not a good Yeah. dad. Okay. And I can accept that. Kenapa? Karena memang it's not easy to be a dad. Saya juga sekarang jadi bapak. Sekarang nyadarin. Rasain it's really hard to be a dad. And ya udah, kita sebagai anak ya legowo aja. It's life. It's life, we have to move on and ya udah, jadinya sih saya jatuhnya jadi anak yang sangat terlalu protektif ya sama ibu saya. Oh. Iya. Oke, karena Iya. kamu anak paling besar, jadi Iya, kamu jadi mau kayak melindungi mama gitu. Berasa kayak selain berasa juga terus dibilang sama ibu saya, you're the man in the house. So you have to Waktu dia masih iya. kecil, dari kecil udah dibilang, uh, you are the man in the house. Kamu harus bertanggung jawab terhadap adik kamu. Wow. Kalau adik Iya. iya. Jadi Umur berapa waktu peristiwa itu terjadi? kecil banget ya Mami, masih SD ya. belum SD Mami. SD. Wow, oke. Nah, ada nggak masa-masa fase-fase Bams menjadi seseorang yang liar, binal, nakal, Bandel. nggak bisa diatur? Kalau saya bandel memang udah naturally bandel ya. Jadi memang dari kecil. Jadi Dari kecil bandel. tanpa ada divorce juga udah bandel. Oh, oke. Jadi it's not the reason. That one is not the reason. Yang paling diingat apa? Yang paling Kadang-kadang iya. anak-anak Kalau saya mencari- bohong nih begini nih, iya gara-gara itu saya jadi. Oh. Kadang-kadang Tapi enggak, anak-anak Oh. mencari Tapi saya jujur nih. Kadang but anak-anak mencari-cari. Oh, gitu. oke. Apa Mencari-cari misalnya yang alasan. paling kamu ingat apa nih? Yang paling banyak, saya mah dari kecil bandel banget Pak. misalnya. Bandel banget. Ya, Di tukang. sekolah juga bandel. Mm-mm, Sampai gurunya ada satu gurunya bilang, Bu saya kalau masuk kelas ada Bams, saya berdoa dulu supaya tidak berantem. Supaya saya kamu- tidak berantem. Bagus juga loh, karena guru-guru jadi berdoa sama Tuhan, mengandalkan Guru Tuhan. jadi dekat sama Tuhan. Banyak yang masuk surga loh gara-gara. Tapi lucunya setelah Bams tenar, Heeh. kan adik-adiknya sama sekolah di PL juga. Jadi Ya. ada perpisahan adik-adiknya. Bams datang nyanyi, itu guru yang dulu bertikai terus benci banget sama dia, berantem terus peluk-peluk dia, minta duet nyanyi. Mungkin mereka bilang, Bams follow Instagram gua dong, Bams. Gitu. Iya kayak gitu. Jadi Wow. mungkin karena satu fase aku kayak reach the limit aja sih. Jadi sebenarnya kalau aku sih sebenarnya paling berterima kasih sama Tuhan. Somehow I don't like all the things yang orang-orang bilang bisa menjatuhkan, which is kayak narkoba, nah terus minuman. Saya jujur saya semuanya coba karena memang penasaran. But I don't like it. I see. I don't like it. Jadi kalau orang-orang bilang saya tuh anak baik atau apa, is actually is not that. I just don't like it. Tapi kan ada teman-teman kamu yang pasti mungkin juga OD dan mati. Iya, jadi Dan kalau mereka kelewat. kalau What menurut made saya, you untuk kamu nggak cross the limit sampai kamu OD gitu? iya, jadi balik lagi kalau menurut saya, jadi yang saya believe itu adalah nothing is good. Itu semua nggak ada yang enak kalau pertama kali nyoba. Oh. You know what I mean? Jadi kayak narkoba kah, minum kah. If you do it the first time, it doesn't taste good. So you have to do it berkali-kali. Nah berkali-kalinya itu yang salah kan. I see. Okay. Karena sebenarnya I don't feel good anything gitu. Karena waktu itu ketika itu cobain deh, orang-orang bilang enak, gak enak. Memang gak enak, jangan dicoba lagi. Udah gak enak I kok. see. Iya, jadi Iya. basically it's not a good thing gitu. Dan ya buat apa dilakuin lagi gitu sih sebenarnya. Ya mungkin di balik layar ada doa seorang ibu lah Bang, yang membuat itu rasanya nggak enak. Mungkin bukan cuma doa
seorang ibu tangis air mata yang membuat kamu hatinya Ya, saya lumer. selalu Iya. bilang, ingat kalau kamu berbuat sesuatu, coba bayangin di depan mata kamu itu ada Wow. mami loh. Iya, iya. Jadi ya kayak gitu. Jadi sampai sekarang puji Tuhannya ya nggak ada yang kayak gitu-gituan nyangkut di hidup saya gitu. Jadi puji Praise Tuhannya the kayak gitu. Praise the Lord, praise the Lord. Happy to hear that. Nah, pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan bagaimana duet seorang mother and son yang biasa seperti pemirsa sekalian sering lihat di Instagram. It's an opportunity, it's a golden opportunity untuk kami akan bisa menampilkan mereka. Jangan kemana-mana, kita akan melihat penampilan yang luar biasa hanya di Good News program. I've decided, yeah, to tag along with you, to sway along with you, till the music starts beating. It's not easy, oh yes baby, I know it's not easy to stay in the game, but together I'll bet we'll figure out a way. Don't you worry, yes, take it easy my dear, we are all newbies on this, just follow the melodies and harmony. Try to guide you, oh yes. We will arguing along the way, but together I'll bet we'll go through all the phase. No matter if it's cha-cha or waltz, Or if it's tango, mambo, jumbo, as long as we connect as duo, we'll be fine, we'll be fine. So baby, please don't think too much. believe me, I'm the one that you can trust. So will you dance with me for the rest of my life? Wow. Sampai nahan napas. Wow. Wow, so Wow, wow, sweet ya. wow. So nice ya. Iya, kami suka banget loh ngeliat duet kalian itu. Dan tadi itu benar-benar spesial banget. Aduh, amin amin. Thank you. Lagunya judulnya apa itu tadi, Bang? So lagunya judulnya Will You Dance With Me. Jadi lagu ini sebenarnya saya ciptakan buat istri saya. Jadi waktu Wow. nikah saya bikin 2 lagu, salah satunya lagu ini. Dan ketika sekarang tadinya tuh saya memang pencinta era Sinatra. Wow. Dan itu adalah salah satu mimpi saya yang belum kesampaian di dunia musik. Bikin lagu era Sinatra yang dirilis untuk khalayak Wow. banyak. Iya, Hmm. iya. Dan akhirnya ya udah saya rilis lagu ini, tapi ngajak duet siapa ya serunya. Terus akhirnya memang ibu saya tuh karakter suaranya unik. Karakter suaranya tuh spesifik di tahun itu, tahun Sinatra. Itu jadi kayak kalau Vintage. suaranya vintage sekali. Jadi akhirnya ya udah saya ajak ibu saya karena Iya. bukan karena dia ibu saya, tapi karena memang yang paling cocok yang saya tahu untuk nyanyiin lagu jenis kayak gitu ibu saya gitu. Dan kalau kamu nyanyi dengan ibu kamu kayaknya no pressure juga pasti ya. Iya, karena memang jadinya ya memang udah connectionnya udah ada. We don't Hmm. need to build anything karena saya juga nyanyi sama ibu juga sering. Wow. Iya, jadi udah seru aja gitu, langsung connect ya udah nyanyi aja. Wow. Keren wow, banget ya. keren. Dan itu bukan Very, cuman very good. rilis album single ya untuk lagu ini, tapi juga kebawa sampai konser ya. Jadi waktu itu pernah sempat showcase lah satu kali. Nah terus habis itu mami mami kalau ada yang ngajakin buat manggung gitu-gitu, aduh ntar dulu deh. Karena mami saya nih kalau di panggung langsung mukanya berubah tegang. Oh, Ah. oke. Demam panggung gitu ceritanya. Nggak tahu Iya, kenapa. iya, iya. Jadi kayak kalau suruh nyanyi paling takut. Iya, jadi kalau di rumah dia berani nih. Di rumah berani. Jago kanan. Jago kanan. Iya, Pas iya, naik iya. panggung langsung mukanya. Iya, iya, iya. Tegang. Jadi Oke. dia belum masuk ke fase entertainernya. Ntar lagi juga jadi lah. Ntar keluarin 1-2 single lagi. Wow. Berarti wow, ada wow. rencana ke depannya nih untuk Udah bikin pasti keluarin single baru. kedua. Jadi karena memang saya suka jenis fase ini. Jadi saya suka jenis lagu tuh ada 3. Saya suka yang dulu Samson, saya suka musik modern. Sekarang saya jujur sebenarnya suka sekali. Iya. Dan saya suka era Sinatra. Dan saya pengen keluarin lagu ya 3 tipe itu, bukan karena apa-apa, karena memang saya suka 3 tipe itu gitu. Jadi tetap zaman Samson mungkin saya akan keluarin tahun ini nanti.
Nah terus yang era modern sekarang lagu-lagu yang kemarin-kemarin saya keluarkan juga saya akan keluarin lagi. Nah terus yang era kayak Sinatra gini sama ibu saya mau keluarin lagi gitu. Oke, sip. Love your voice, man. Nah, Iya. thank you. Very unique dan Amazing. ibu juga mantep banget perpaduannya. Iya, Ya, iya. like you said, karena ada Amazing. chemistry yang luar Iya. biasa banget gitu. Karena kan kalau duet Wow. ya chemistry nomor satu. Iya, Saya juga. Pasti, betul. pasti luar biasa banget. Kita lihat, Meaning lagu ini kalau diperhatikan luar biasa bagus banget. iya, iya. Jadi, Will You waktu Dance With Me? waktu kita mau mengajak seorang menikah, ya harus seirama gitu ya. Iya, iya. Terus tadi kan Anda bilang meskipun kita akan argue along the Iya. way, tapi kita akan bisa melewatinya Iya. dengan baik. Ngelihat Setuju, ibu setuju. sama Bam, saya berharap suatu hari ya bisa tetap akrab gitu sama putra kami. Putra kami masih Pasti, kecil, 10 tahun yang kecil. Pasti. Ibu pasti, you must be Yes, very Lord. proud of him. Semua orang tua proud of their Pasti. children. Awesome, awesome. Puji Good. Tuhan. Ya, Quiz, Nah, yes. pemirsa ini saatnya kuis ya. Nah, hari ini yang akan memberikan pertanyaannya langsung dari Bams. Oh, Apa Bams oke. pertanyaannya? Pertanyaannya sebenarnya gampang. Tadi baru disebutin judul lagu duet Moon saya sama ibu saya apa? Wow. Ya. Untuk hadiahnya nanti kepada 3 orang pemenang akan mendapatkan masing-masing sebuah buku Love Revolution persembahan dari Pastor Daniel dan Ya, saya saya juga mesti sendiri. menang. Aku sih buat dapet nih, Mbak. Keren nih buku. Apa saya dapat? Oh, kamu masih dapat dong. Kamu dapat duluan. Kita mesti tukar nih, Bu. Satu klepon cake dengan itu, Bu. barter. Ya, untuk format kuisnya bisa diikuti apa yang tertera di layar kaca dan pemirsa tetap stay tune bersama kami ya. Kami akan kembali lagi membawa lebih banyak good news lagi. Kalau bisa istri itu harus berpendidikan karena yang mendidik anak kamu nanti ya istri kamu, Betul ya sekali kan? ya. Anda masih menyaksikan Good News program Mother and Son. Langsung kembali kepada Mother and Son yang luar biasa ini. Nah, Bu Desi ini kan salah satu hobinya tuh bikin kue gitu ya. Wow, I really admire that ya. Dengan kesibukan ibu masih bisa bikin-bikin, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kalau boleh dikasih bocoran gitu Bu, Bams itu kue kesukaannya apa? Kalau Bam sukanya chiffon cake, makaroni panggang. Lalu kalau suami sukanya kastengels Ya. yang nggak boleh nggak ada di rumah. Jadi masing-masing anak ada kegemaran Kesukaannya masing-masing. sendiri-sendiri. Oh ya. Ini ya. ada Boleh- nggak, Bu, di antara boleh ini ditunjukkan hampernya, nggak? Bu? Ya. Ini ada beberapa nih. Kalau ini makaroni, ini Ya. Bams dan Itu hampir kesukaan semua hampir semua orang suka. semua keluarga Makaroni suka. panggang maksudnya. Iya, makaroni Ini strudel. enak banget, Wow. Bu. Oh, Ini oke. gawat, Tinggal enaknya gawat. boleh dicoba. Wow. Mesti coba. Enaknya Lalu, gawat. kalau ini tiramisu kesukaan everybody. Oh, right. Ini yang Itu best sellernya Mami. Oh Iya, ya, iya. asalnya tiramisu. Pak Hotma paling Ini suka. Kayaknya kita kastengel mesti ya. coba deh, Bu. Nggak Kalau boleh. misalnya Ini- saya nggak percaya deh. Ada di rumah harus ada. Wow. Iya tuh kalau ngeliat IG ibu malam-malam ini, ini- masih bikin kastengel karena bapak minta gitu. Kalau Ini tinggal yang selalu oke. karena kalau Oke. tinggal sedikit dia bilang kamu nggak sayang lagi deh sama saya. Bikinin saya kastengel katanya gitu. Kamu suka Bam sini? Suka, Tapi cuma kesukaan saya lebih papa. suka ini. Wow. Makaroni enak banget. Kalau yang lain-lain ini apa, Bu? Bisa Yang ceritakan lain dikit ini nggak? klepon is my first debut. Hmm. Jadi awal-awalnya gara-gara klepon ini saya jadi berlanjut ke yang lain-lain. We tried that Bu di Iya. Toby Estate. Iya. Dan- Jadinya kan slice. Iya, iya. Kenapa saya bikin di jar? Jadi gampang dibawa, nggak ribet, makanya nggak belepotan Benar juga, ya. Tinggal benar. modal sendok aja. Lalu kalau nggak habis, tinggal ditutup lagi, masukin Wow. lagi ke chiller. Very smart. Dan kayaknya Ibu juga ini ya, trendsetter ya. Bener nggak? Dalam Mungkin hal- klepon cake ini salah satu yang buat Ibu kali ya, yang awal-awalnya. Mungkin nggak gitu juga. Mungkin saya bilang it's only by the grace of God yang di brought up cuma nama saya aja. Padahal jauh sebelumnya banyak sekali yang bikin sebenarnya. Tapi setelah ibu bikin klepon cake, yang lain jadi Semuanya bikin bikin. semua gitu Bu. Iya, Trendsetter. iya, iya, iya. Kalau yang lain ini, Bu? Yang lain ini strawberry Baileys. Strawberry. Waduh, ini pengen nyoba semua jadinya. Dan ini mocha cake jadul. Sekarang Mocha cari cake mocha cake jadul. jadul susah ya. Ya. Dulu kan kita cuma taunya mocha cake. Kalau Mm-mm. cari cake Ya.
Di mana-mana ada yoga Mm-mm. cake jadul, tapi yang sejadul-jadulnya susah carinya sekarang. Makanya sekarang saya bikin yang rasa jadul. Wow. Tuh. Oke. Retro. Retro. Iya. Retro. Dan ini red velvet, biasanya red velvet itu cake, sekarang saya bikin cookies. Wow. Ini mesti juga coba nih. Iya. Jadi Bams udah juga ini juga suka nih Bams. Suka. Oke, wow. Jadi Bu Desi ini suka bikin terobosan-terobosan Wow. baru ya. Itu kalau nggak salah yang apa yang hijau Bu namanya klepon cake itu, terus juga dibikin pakai durian gitu ya, Iya, musangking iya, gitu iya, ya. You wanna Jadi try? saya bikin segala warna. Jadi Segala klepon warna. cake, jadi klepon cake Oh, like cobain. strawberry, klepon cake coklat. Oke. Jadi kleponnya warnanya beda-beda. Enak banget nih. Ini saya suka banget karena nggak terlalu keras ya. Nah, Biasanya cookies itu kan kering banget dan di mulut hancur banget, nggak enak. gitu Pak ya. Wow. Kan nggak terlalu manis juga ya. Saya Itu pakai sukanya itu. Kan white kita udah chocolate. manis, Bu. Oke. Oke. Thank you Bu. Thank you. Terima Ini kasih. semua luar biasa nih. Ah. Silakan. Ya, nah terus juga mau bicara tentang Bams dulu waktu pas masa-masa pacaran gitu kan ya. Itu kalau Bams pacaran minta izin nggak sama ibu? Maksudnya ingin tahu sedekat apa kalian gitu. Yang pasti saya tahu semuanya. Anak-anak saya kalau pacaran saya tahu semuanya. Saya cuma satu pesan. Kalau bisa, bukan kalau bisa. Rules pertama harus seiman. Karena yang seiman aja banyak konflik, apalagi yang beda iman ya Ya kan. betul Nah, betul. itu aja sih. Yang penting seiman. Kalau bisa istri itu harus berpendidikan karena yang mendidik anak kamu nanti ya istri kamu, Nah, itu betul ya sekali kan? ya. Karena anak kamu itu pasti didikan lebih banyak sama ibunya. Sebaiknya istri kamu punya pendidikan. Itu aja sih syaratnya. Oke. Gak ada yang lain. Nah, punya anak selebriti. Tentu ibu bangga dong. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan banyak cerita bahwa orang yang maksudnya hidup selebriti itu ya maaf kata nggak benar. Saya nggak tahu nih dengan kehidupan pribadi Bams. Bagaimana ibu make sure bahwa hidup dia nggak ngawur-ngawur gitu misalnya atau nggak salah jalan? Ada teman saya bilang 24 jam juga di depan mata kita nggak bisa jamin anak kita nggak ngawur. Apa yang bisa menjamin cuma doa. Doa seorang ibu. Banyak-banyak berdoa aja untuk anak kita, ya kan? Dan kasih contoh, jangan kita cuma ngomong jangan gini, tapi kita melakukan itu. Banyak Wow. kita kan bilang kamu jangan ini, kamu jangan itu, tapi kita sendiri begitu gitu. Gimana sih Bam? Maksudnya saya lihat kok maksudnya you guys are among the lucky ones. Are you? I think so. I really believe that I'm actually lucky in from any angle. Dari orang tua, dari kesempatan kehidupan saya dan dari gimana saya menelaah diri saya sendiri. Saya lucky sih from any angle gitu. Pernah kepikir nggak maksudnya bertahun-tahun yang dulu waktu hidup kalian belum seperti sekarang bahwa kalian akan at this stage now bahwa kalian akan menjadi center of influence for many lives gitu? Enggak. Nggak pernah kepikir. Kalau itu nggak pernah kepikir. Bener-bener kayak anak kecil, cita-citanya apa jadinya itu. Jadi Cita-cita kamu apa sih? iya, Tidak ada. apa? Cita-cita kamu Saya apa? cuma mau jadi businessman, jadi pemain basket, sama jadi musisi. Cuman 3. Yang nggak Oke. kesampaian jadi pemain basket doang. Tapi sebenarnya dapat tawaran. Cuman I see. saya lihat kapabilitas saya tinggi, saya cuman seberapa. Hmm. Kalau masuk ke liga juga jadi kayak apa gitu. Iya, iya. I really can play basketball. I see. Jadi kayak sebenarnya kalau mau diseriusin juga bisa. But saya benar-benar kayak kid yang maunya apa ya jadinya itu. Wow. Jadi that's why I'm saying to Bapak tadi I'm lucky. I'm really feel lucky. Karena memang what I'm asking itu yang saya dapat dari Tuhan gitu. Wow. And I'm really blessed kalau saya boleh bilang ya. Jadi kayak Tuhan sih baik banget sama saya sih. Ya. Dan tentunya kita nggak boleh menutup kemungkinan ada peran Pak Otman di dalamnya. Nanti kita akan bicara itu ya. Nah, proses sekalian, kita tahu bahwa keluarga sangat penting sekali. Seperti tadi saya bilang bahwa keluarga itu ada di hatinya Tuhan. Karena keluarga dan dalam pernikahan ini adalah institusi yang pertama yang Tuhan buat. Nah, bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda punya komentar, mungkin Anda punya kerinduan untuk permintaan doa di layar televisi Anda atau gadget Anda. Ada nomor-nomor atau nomor WA ataupun email yang Anda bisa hubungin kami. Atau Anda tinggalkan pesan di YouTube channel ini sehingga tim doa kami akan bisa
menjawab Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih ada beberapa segmen lagi hanya di Good News program. Kadang-kadang besok mau gajian, hari ini masih bilang, Bu, Non kita ini besok mau gajian, aku belum punya uang. Ya, Mother and Son mewawancarai dua narasumber ini happy banget gitu ya, karena kita bisa belajar banyak banget dari kehidupan mereka. Kita kembali bersama dengan Ibu Desiree Sitompul dan juga Bams. Oke, nah melihat kehidupan kalian tentunya nggak mungkin kalau Pak Hotma itu cuman oke dan jadi lawyer terkenal gitu. Kira-kira bisa cerita nggak apa yang Pak Hotma lakukan terhadap ibu dan juga kepada anak-anak yang sehingga keluarga kalian bisa mencapai posisi hari ini gitu? Pak Hotma boleh bilang full support kepada kami. Dalam arti kata apapun yang saya mau lakukan Pak Hotma support. Karena dia juga tahu lah yang saya lakukan pasti it's a positive things. Kalau terhadap anak-anak, he preach all the time. Oh, really? Kalau Okay, ke I'm sorry. gereja orang mendengar khotbah 1 jam, kalau anak-anak bilang 3 jam. Ke gereja 1 jam di jalan, di gereja 1 jam, pulang gereja 1 jam. Apalagi dia lawyer ya. Iya, jadi sebenarnya kita awal-awal is like amazed by the way he preach and everything until we know the line. you know what I mean? You know, Misalnya gimana? jadi kayak bisa contoh mimik di- dia nggak? contoh, sama contoh, gesturnya gitu. No, we know the line in terms of ini lagi ketemu sama orang, Ya. he preach, ini pasti kesini nih. Oh, arahnya Kita udah yang ketiga, he will say this one, you know, this one, this story gonna be going this one. Oh, kamu sudah hafal. Iya, iya, iya. Susunan Karena pembicaraan. memang apa namanya point in life yang kita dapat miracle kan nggak banyak lah, Ya. miracle Iya. yang besar ya. Jadi yang diceritain pasti miracle karena kan itu that's the way us as a human convincing other human that God is exist That's right. and yeah that's okay. And kita jadi nih ceritanya pasti ini kesini, pasti ini kesini, pasti kesini. Kalau Ini pasti preach-nya yang ke kesini. kalian apa aja misalnya yang kalian ingat? Macam-macam. Dia biasanya berawal dari kejadian yang terjadi sama hidupnya. Baru abis itu dia preach panjang. Selalu kayak gitu. Jadi the thing is what I like about him, dia pasti ada kekurangannya. Dia ada kelebihannya sebagai manusia. Cuman what I like about him is his faith. Ya, itu yang kita banyak belajar dari dia. His faith is really amazing Amazing. as a person. Nah, tentunya sebagai seorang pengacara kondang, Bu, Pak Hotma nggak mungkin kekurangan uang. Karena dia salah satu one of the most expensive lawyer in the country. Itu yang orang suka salah ya. Oh gitu. Sebenarnya Pak Hotma itu what you see what you get. Karena dia nggak simpen uang, dia nggak punya deposito, dia nggak punya insurance, nothing. Jadi Mobilnya banyak tapi kan. apa yang dia ada itu dia punya LBH Jakarta, Semarang, Batam, Solo, Wow. dan it's all in his cost. Oh, Jadi iya sih. apa yang dia Betul. terima di kantor benar-benar- profesional Ya. Itu adalah Untuk- untuk membiayai pro bononya dia nih. dan itu bukan sedikit ya, puluhan Iya. ribu. Wow. Jadi kalau dibilang Pak Hotma banyak uang, dia nggak penting. Dia bilang simpanan saya di surga, saya nggak Wow. penting Oh di dunia wow, ini. sampai setahap itu ya? Penting dia benar-benar Bu. Saya I'm not telling nggak cerita nggak benar. It's a true things. Kadang-kadang besok mau gajian, hari ini masih bilang, Bu, Non kita ini besok mau gajian, aku belum punya uang. Wow. Karena dia ada 2, 3 udah dijanjiin dibagiin. Jadi dia orang yang sangat hatinya itu sangat kepada orang yang memerlukan, orang yang Wow. miskin, orang yang kesusahan. Jadi nggak ada simpenan tuh nggak ada, Wow. insurance apalagi. Jadi kalau orang insurance datang ke dia menawarkan insurance pasti mental. Saya insuransinya di surga, ngapain saya insurance ke kamu? Iya, wow. Uang saya simpen nggak ada guna uang itu ada gunanya ketika dipakai untuk orang-orang Membantu yang orang membutuhkan. lain yang kekurangan. Nah, tapi Wow, biasanya that's kalau amazing. suami-suami yang berduit banyak, tahu istrinya mau jualan, mungkin dia akan ada dua outcome nih, mendukung atau kemudian yang kedua, lu kayak orang susah aja sih, malu-maluin gitu loh. Maksudnya ntar orang bilang bahwa kita ini susah gitu. Nggak, dia bilang happy gitu. malah. Pernah dia malah happy. Karena dia first tester kan. Dan apapun dia mau, aku mau ini, aku mau itu,
anytime ready. Oke. Tapi dia happy kok. Oh. Karena dengan saya seperti ini, dia juga berasa tersanjung di mana-mana, ditegur orang, even ke kantor polisi sekarang polwan-polwan, Pak Hotma, Papa Hot minta tolong. Happy. Papa Tapi memang dia masih hot ya Bu. namanya aja Hotma ya, hot terus lah. Hot forever gitu ya. Oke, Iya, oke. iya, Nah, iya. pertanyaan terakhir sebelum segmen ini berakhir ya pada Bams. Kalau gaya parenting ngelihat dari Mama sama Pak Hotma gitu, apa yang kamu sukai dan sekarang kamu aplikasikan kepada anak kamu Enoy? Ngasih contoh sama memberikan sama ini sih, diajak dialog gitu. Jadi saya balik lagi ya, saya benar-benar bersyukur kalau dari kecil itu nggak pernah didoktrin mesti ngapain. Jadi you can do whatever you want, you can be whatever you want, as long as makes you happy. Balik lagi sih. Jadi kayak dulu nih ya, rules saya cuma 3. Ketika saya kecil, rules saya cuma beranjak dewasa ya, nggak boleh hamilin anak orang, nggak boleh masuk penjara, ngelanggar hukum, sama mesti pulang jam berapapun pulang. Jadi saya tuh nggak pernah nginep rumah temen tuh. Itu rules dari orang tua. Iya, kamu? orang tua. Sisanya lo ngapain nggak apa-apa, tapi nilai lo bagus juga ya. Udah, lo mau ngapain I terserah. see. Jadi diberi kebebasan. Diberi kebebasan. Tapi kebebasan yang terbatas. Iya, jadi kayak kita dikasih kebebasan, jadinya kita takut juga ngelanggar karena gue tanya ke anak orang nggak ada yang sebebas gue gitu. Cuman ya bedanya ya gue nggak boleh nginep aja di rumah orang. Saya tuh nggak pernah nginep di rumah orang. Jadi saya nih termasuk orang yang apa-apa sama keluarga. Saya tuh nggak pernah tahun baru sama teman-teman, nggak pernah Pak. Oh, I see. Nggak pernah. And that's okay with you? Ya well, everybody is doing it di dalam keluarga. Ya udahlah, kan itu rules is one of the rules yang kecil lah. Kalau I menurut see, saya, oke. iya. Pernah nggak kepikir ini bapak gua lawyer terkenal nih, maksudnya apapun yang gua lakukan gua pasti bebas gitu. Maksudnya polisi pun nggak akan berani sama Justru gua. dilarang sekali. Jangan sekali-sekali melanggar hukum. Oke. Oh, gitu? Iya. Ya itu tadi Iya. aku bilang, Kita jangan sih masuk main penjara. Itu paling penting itu. Iya. Pernah nggak ditangkap polisi terus kemudian Pak Hotma urus sendiri gitu? Pernah tangkap polisi, cuman gak pernah kasus yang berantakan juga paling ya. Jadi kayak Tilang ya, maksudnya. ya ditilang kayak ya tangkap polisi ya wajar lah ya orang ditilang Iya, gitu. iya, Jadi iya. nggak pernah ada yang berat atau apa karena memang Iya, iya. jujur it's not kita nggak pernah merasa itu adalah kelebihan. Kita ada kekuatan di hukum itu menjadi suatu kelebihan karena itu jadinya kita ya Malah jadi menjadi ya udah gitu ya udah papa memang lawyer terkenal cuman bukan berarti kita mesti abuse kerjaan papa sebagai lawyer malah harus terkenal kan, iya kan? menjaganya baik-baik karena Iya. role model ya, jadi panutan kayak buat gitu banyak sih, orang. kayak gitu sih. Wow, Amazing. that's amazing. Awesome. Ya, Kayak ya. gitu. Nah, pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab nih ya dari seorang ibu yang beberapa saat lalu minta bantuan doa. Setelah dijawab oleh Tuhan, dia kirimkan kembali praise reportnya. Puji Tuhan, sudah tepat 1 tahun yang lalu saya meminta bantuan doa untuk anak saya agar mendapatkan pekerjaan. Sekarang dia sudah diterima di bank swasta di Jakarta bagian analisis data. Terima kasih untuk bantuan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ibu juga. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar. Dan pemirsa, tim konseling dan doa kami selalu siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Bahwa pendidikan yang terbaik ini bukan di sekolah, bukan di universitas, tetapi pendidikan yang terbaik adalah di dalam rumah tangga kita. Wow, udah segmen terakhir nih di Good News Program ya. Kalau narasumbernya macam Bu Desi sama Bams kurang rasanya gitu ya. Nah, oke, what is next for Ibu Desi juga untuk Bams setelah ini nanti ke depannya cita-citanya seperti apa? Saya percaya kita hidup ini harus berguna bagi orang lain. Amin. Jadi kedepannya saya punya rencana kalau bisa saya lebih membagikan lagi apa yang ada pada diri saya, dalam arti kata pengetahuan saya mau bagikan bagaimana caranya, nanti kita lihat bagaimana Tuhan mengarahkannya begitu. Oke, wow. Kalau Bams mungkin dalam sebagai seorang businessman juga sekarang ini, what is next for you? Kalau kita sebagai grupan fit sih tetap ya kita mau bikin
bukan cuma di Jakarta doang. Ya. Kenapa? Karena memang di luar Jakarta sebenarnya lebih minim lagi pengetahuan fitness dan semuanya gitu. Karena memang moto kita tuh menyehatkan 250 juta orang yang ada di Indonesia Wow. ini moto kita. Jadi kayak memang kita tuh sedih kalau ngelihat yang sekarang terjadi itu banyak kejadian-kejadian di dunia fitness ini yang kurang mengenakan berita. Ada orang yang tiba-tiba kena cedera olahraga malah cedera, olahraga Betul. malah Malah meninggal muda. gitu. Jadi kenapa? Karena memang mereka doing tanpa tahu edukasi backgroundnya mesti digimanain sih sebenarnya ngelakuin olahraganya. Jadi kita mulai mau ngembangin sisi nutritionist sama personal trainernya, jadi lebih ke edukasinya. Karena apa? Karena memang itu yang kurang sekarang. Trennya ada, cuman orang langsung aja, karena olahraga tuh nggak bisa langsung kecebur kita langsung ngelakuin olahraga gitu. Iya, We just iya. have to know how. Kalau enggak Steps-nya ya. kalau enggak ya balik lagi badan kita kelihatan six pack bagus, pas tua nanti cedera sini, cedera Oh, sana. bisa seperti itu. Iya, karena ngangkat barbelnya salah, Ya. nah, terus nutrisi ke badannya kurang cukup gitu, Hmm. dan itu juga udah half terjadi sama saya. That's why jangan sampai terjadi sama orang gitu, karena I'm doing it the wrong way before. Nah, kita tahu Heeh. usia manusia di tangan Tuhan. Mm-mm. Tapi tips singkat dari fitness expert seperti Bams, bagaimana supaya kita bisa badan sehat tapi nggak mati muda? Silakan. Sebenarnya sih mesti balance. Sebenarnya kan hidup sehat itu simple. It's only four things. Ya, stress levelnya di stress levelnya di manage, Mhm, tidurnya mesti cukup, mhm, kita makannya benar, sama olahraganya mesti mhm. cukup juga. Jadi salah sebenarnya kalau balik lagi ya. Sebenarnya hidup sehat itu jujur 75%-nya itu dari mulut kita, which is makan. Makanan. Jadi Wow. yang sisanya itu cuma 25%. Kalau memang orang yang sekarang di main, malah main yang 60%, yang lainnya 40%. Jadi tergantung which way you are into. Jadi kayak kalau saya logical, saya nggak bisa nih ke main. Karena memang saya bukan orang yang main. Saya kalau ke wellness yang udah main, self healing gitu-gitu, saya nggak masuk di saya. I see. Karena I'm not that kind of person. Cuman ada yang bisa begitu. Dan jadi balik lagi tergantung what kind of person are you gitu. Ya. Tapi kalau saya believe ya memang karena saya orangnya logical, kalau saya baca-baca dan semuanya 75% is from your eating habit. Jadi I see. kalau olahraga itu untuk ningkatin metabolisme sama ngebentuk badan, bukan buat ngurusin. Oh. If you wanna get slim, Oke. eat properly. Alright. Iya, iya, iya. Wah, pelajaran Iya. berharga. Padahal saya nih. dari orang olahraga, tapi I'm Uh-uh. saying that like from Good. the deepest of my heart, if you wanna have a good looking body, ya eat properly. Eat properly, Oke. baru dibentuk dengan fitness. Good. Gitu. Terima kasih. Thank you so much. Ibu Desi, terima kasih banget. Kami sangat diberkati sekali dengan kehadiran Ibu dan juga Bams. Next time dengan Ibu dan Pak Hotma ya. Ya, puji Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan keluarga ini tentunya nggak bisa dipungkiri pernak-perniknya banyak sekali gitu ya. Namun apa sih yang firman Tuhan katakan tentang terutama mendidik anak-anak muda? Kita lihat Mazmur 119, kita lihat daripada ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Nah, makanya orang tua dengan acara ini kami ingin mendorong setiap Anda untuk kita selalu harus ingat bahwa yang pertama, bahwa pendidikan yang terbaik ini bukan di sekolah, bukan di universitas, tetapi pendidikan yang terbaik adalah di dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita melihat kita loh, pemirsa sekalian. Jangan lupa ini, bahwa mata-mata yang masih kecil, telinga yang kita pikir masih innocent, hati yang masih murni, oh nggak ngerti, anak kita nggak ngerti, mungkin mereka masih baby, mungkin mereka masih kecil. Jangan pernah menganggap remeh usia-usia muda mereka. Karena justru pada waktu usia muda, seperti yang banyak pemirsa dengar bahwa anak-anak seperti sebuah kertas putih, kalau misalnya kita salah nulis atau salah memberikan impresi, maka di dalam benak pikiran mereka ada satu bagian di dalam otak manusia namanya hipokampus ya. Ini akan terekam dengan baik menjadi memori yang long term gitu. Sehingga pada waktu ada berkenaan tepat pada waktunya berurusan dengan kehidupan mereka, long term memory ini akan keluar dan akan menjadi satu pola patron yang sudah menjadi kultur di dalam kehidupan mereka dan sangat sukar untuk dirubah, pemirsa sekalian. Ya, jadi golden years mereka antara 0 sampai 5 tahun mereka itu adalah momen-momen yang sangat penting. Kemudian antara 6 sampai 8-9 tahun ini di mana anak-anak mulai bisa berpikir dengan nalar yang lebih kuat. Ini sangat penting sekali kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang ibu
Dan kemudian pada waktu mereka bertanya, siapa yang menjawabnya? Apakah orang lain yang tidak mengerti tentang kultur budaya, tentang firman Tuhan misalnya, atau orang tuanya? Bagaimana dengan pada waktu pre-teenager, pada waktu umur 9 sampai 12 tahun misalnya. Ini masa-masa yang dimana anak-anak kecil mulai merasa besar, mulai memberontak dan yang lain-lain. Terutama kemudian pada waktu usia 13 sampai 19 tahun misalnya ya. Masa-masa yang sangat krusial sehingga banyak di masa-masa ini anak-anak yang kemudian lari dari rumah melihat bahwa ternyata orang tua tidak menjadi contoh yang baik. Dan di sini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan bagaimanakah caranya anak-anak muda menjadi hidup dengan benar. Ternyata yaitu dengan hidup dengan firman Tuhan. Nah, berbicara dengan Anda tentunya kita tahu kita nggak bisa cuma menyalahkan orang tua kita. Setiap generasi mempunyai tanggung jawab untuk menjadi lebih baik daripada generasi berikutnya atau sebelumnya maksud saya. Nah, makanya daripada itu kembali kepada firman Tuhan yuk, karena firman Tuhan sudah teruji loh. Ribuan tahun baik oleh raja, ilmuwan, dokter, siapapun juga termasuk orang-orang biasa sekalipun, orang-orang yang menjalankan firman Tuhan tidak pernah saya mendengar mereka menyesal menghidupi firman Tuhan. Tetapi ternyata orang-orang yang memilih untuk meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan orang-orang benar di dalam gereja, ternyata di akhir kehidupannya banyak daripada mereka yang menyesal. Karena waktu gak bisa kembali, pemirsa sekalian. Tetapi Tuhan pemilik waktu, dan ada satu ayat firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi apabila raja-raja, orang-orang besar, orang-orang yang sudah memberikan dampak secara masif kepada kehidupan ini dan orang-orang di zamannya, mereka adalah orang-orang yang ternyata pada waktu kita telusur kembali kehidupannya tidak sedikit daripada mereka yang benar-benar berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kami berharap episode ini menjadi berkat dan dapat menjadi panutan buat kehidupan saudara. Ambil yang baik, dan apabila Anda rasa tidak ada yang beberapa 1-2 tidak cocok, Anda bisa belajar daripada kehidupan-kehidupan lain yang baik dan tentunya berdasar kepada firman Tuhan. Anda diberkati, Anda mau keluarga Anda berdampak, Anda mau anak-anak Anda berdampak. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap keluarga, para pemirsa Good News Program, terutama mereka yang lagi struggle di dalam jati diri mereka, di dalam membesarkan anak-anak mereka. Mereka juga yang bahkan mau atau hampir menghadapi perceraian. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kehidupan mereka, bahwa Engkaulah pemilik kehidupan ini. Biarlah pemulihan terjadi kepada kehidupan pemirsa sekalian, termasuk anak-anak yang sudah lari dari rumah, mereka yang sudah meninggalkan Tuhan, mereka yang sudah berbuat onar dan bahkan dianggap sampah oleh masyarakat. Kami ucapkan pemulihan dan tidak ada satupun yang terlambat bersama dengan Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang akan membantu menata ulang kehidupanmu. Tuhan beri kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh kembali kepada jalanmu. Dan apabila mereka kembali kepada jalanmu Tuhan, biarlah mereka mendapatkan favor yang dahsyat daripada Engkau. Memberkati kehidupan pemirsa sekalian, Engkau terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan dipulihkan Tuhan bersama dengan kami katakan amin. Haleluya. Amin. Wow, saya sih belajar banyak hari Iya, ini sama Daniel dong. melalui episode ini Kita ya. juga dong, ya. Nah, pemirsa kami diberkati Tuhan 2 orang Yes. anak ya, Angelin dan James. Saya sungguh berharap setelah mendengarkan dari episode ini nanti kalau mereka udah pada dewasa kita tetap bisa akrab Oh, sama pasti mereka ya, dong, jadi ya. tim yang solid gitu Betul. kan. Mother and son, mother daughter, father and son, father and daughter ya. Betul. Amazing. Nah, pemirsa, oleh sebab itu tetap stay tune terus ya. Nantikan Good News di stasiun televisi kesayangan Anda atau melalui YouTube kami @Anugerah Yes. Ministries Jangan lupa ya. untuk di-subscribe supaya kebersamaan kita ada episode baru Anda akan langsung terima. Oke? Dan supaya kita itu bisa terus belajar gitu That's dari right. narasumber yang kami Very undang. very important. Ya, karena Yes. ini semua kesaksian mereka bisa memperkaya kehidupan rohani kita. True. Ya, pamit undur dulu. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata. Tuhan Yesus memberkati. Berkati.